Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Artinya, dan mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia mengatakan kepadanya, jadilah. Dulur-dulur seiman, ayat 116 dan ayat 117 ini itu mengandung bantahan terhadap orang-orang Nasrani. Semoga Allah melaknat mereka. Dan juga orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Arab. Yaitu mereka yang menjadikan para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Allah mendustakan dakwaan tersebut. Yang demikian itu adalah dakwaan yang mustahil. Yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu beranak. Untuk itu Allah berfirman, Subhanahu, artinya maha suci dan maha bersih, serta maha tinggi Allah dari hal tersebut dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 116 ini ayat berfirman antara lain bahwa apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Dulur-dulur seiman, jadi dari ayat di atas jelaslah bahwa perkara yang sebenarnya tidaklah seperti apa yang mereka buat-buat. Sesungguhnya hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Semua itu ada padanya. Allah lah yang mengatur mereka dan menciptakan mereka, yang memberi rizki mereka, yang menguasai mereka, yang menundukkan mereka, yang menjalankan mereka, yang menggerakkan mereka menurut apa yang dikehendaki Allah. Semuanya itu merupakan hamba-hamba Allah dan milik Allah. Maka mana mungkin Allah mempunyai anak dari kalangan mereka? Karena sesungguhnya seorang anak itu hanya dilahirkan dari dua spesies yang sama. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tiada yang menyamainya, tiada yang menyekutuinya dalam kebesaran dan keagungannya, dan tiada istri baginya. Maka mana mungkin Allah beranak? Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 101 yang artinya Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Juga di dalam surat Maryam ayat 88 sampai 95. Allah berfirman yang artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah
telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara yang menyamai dengan Dia. Dulur-dulur seiman, melalui ayat-ayat tersebut di atas, Allah telah menetapkan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Agung, yang tiada tandingan dan tiada persamaan baginya. Segala sesuatu selain Dia adalah makhluk yang menjadi hamba-hambanya. Mana mungkin Dia beranak dari mereka? Karena itu dalam tafsir ayat ini, Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada Syu'aib dari Abdullah ibnu Abdul Husain, telah menceritakan kepada kami Nafi ibnu Jubair, yaitu ibnu Mun'im, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anak Adam telah mendustakan aku, padahal aku tidak layak baginya mendustakan aku, padahal tidak layak baginya mendustakan aku. Dan dia mencaciku, padahal tidak patut baginya mencaciku. Adapun kedustaan yang dilakukan terhadapku adalah ucapan yang mengatakan bahwa aku tidak dapat menghidupkannya kembali seperti semula. Adapun caciannya terhadapku adalah ucapan yang mengatakan bahwa aku mempunyai anak. Maha suci aku dari mempunyai istri atau anak. Dulur-dulur seiman, hadis ini juga hanya mengetengahkan atau diketengahkan oleh Imam Bukhari sendiri dari satu jalur. Ibnu Burdawi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Kamil, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail at-Turmuzi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq ibnu Muhammad al-Qarwi, telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Zanad al-Araj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Allah telah berfirman, anak Adam telah mendustakan aku, padahal tidak layak baginya mendustakan aku. Dan dia telah mencaciku, padahal tidak patut baginya mencaciku. Adapun kedustaan yang dilakukannya terhadapku adalah ucapan yang mengatakan, Allah tidak akan membangkitkan aku seperti Dia menciptakan aku pada awalnya. Padahal permulaan penciptaan tidaklah lebih mudah daripada mengembalikannya. Adapun cacian terhadapku adalah ucapan yang mengatakan bahwa Allah mengambil anak atau beranak, padahal aku adalah Allah yang Maha Esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Dulur-dulur seiman, di dalam kitab Sahihain, yaitu kitab Bukhari dan Muslim, disebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa beliau pernah bersabda yang artinya tiada seorang pun yang lebih sabar daripada Allah atas gangguan yang telah didengarnya. Sesungguhnya mereka menganggap Allah beranak, akan tetapi Dia tetap memberi mereka rizki dan membiarkan mereka. Juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 116 ini, yaitu semua tunduk kepada Allah. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Khatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Said al-Asjai, telah menceritakan kepada kami Asbat dari Mutarrif, dari Atiyah, dari Ibnu Abbas,
sehubungan dengan makna qanitun, yakni musallun atau berdoa. Menurut Ikrimah dan Abu Malik, artinya semua mengakui bahwa dia, sini Allah, itu wajib disembah. Menurut Sa'id Ibnu Jubair, makna qanitun adalah ikhlas. Menurut Ar-Rabi Ibnu Anas, qanitun artinya berdiri di hari kiamat. Menurut As-Saddi, arti semuanya adalah taat kepadanya di hari kiamat. Khazim meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna qanitun, yaitu semua taat kepadanya, kepada Allah. Bila dikatakan jadilah kamu manusia, maka jadilah manusia. Dan bila dikatakan jadilah kamu keledai, maka jadilah keledai. Ibnu Abu Nujay mengatakan dari Mujahid bahwa qanitun artinya mereka semuanya taat kepada Allah. Selanjutnya Mujahid mengatakan bahwa taat orang kafir ialah melalui bayangannya yang sujud kepada Allah. Sedangkan diri orang kafir itu sendiri tidak suka. Pendapat dari Mujahid ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Dari semua pendapat di atas, Ibnu Jarir menyimpulkan bahwa tunduk, patuh, dan taat hanya kepada Allah merupakan hal yang diperintahkan oleh syariat. Hal ini telah diriwayatkan dalam hadis, sebagaimana yang disebutkan pula dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 15, yang artinya hanya kepada Allah lah sujud, patuh segala sesuatu, segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari, dan sujud pula bayang-bayangnya di petang hari maupun pagi hari, di waktu pagi hari dan petang hari. Dulur-dulur seiman, telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang mengandung penjelasan tentang lafaz kunut dalam Al-Quran, bahwa yang dimaksud dengan taat, tunduk, dan patuh, seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami Yusuf Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada kami Amr Ibnu Haris, dari Daraj yang dijuluki Abu Samah, telah menceritakan kepada kami hadis berikut dari Abul Khaitam dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah telah bersabda, yang artinya setiap lafaz Al-Quran yang menyebutkan Al-Qunut artinya taat. Dulur-dulur iman, hal yang semisal juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan Ibnu Musa dari Ibnu Abu Luhay'ah dari Daraj dengan sanad yang semisal, seperti di dalam sanadnya terdapat kelemahan dan tidak dapat dijadikan pegangan. Predikat rafa hadis ini merupakan hal yang tidak dapat diterima, mengingat ada kalanya hal ini merupakan perkataan seorang sahabat atau orang yang lebih rendah daripada dia. Banyak sekali tafsir yang mengetengahkan sanad ini, padahal di dalamnya terkandung hal yang diingkari. Maka janganlah kita terperdaya olehnya, karena sesungguhnya sanad ini predikatnya dhaif. Dulur-dulur sekalian, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Antara lain adalah artinya Allah pencipta langit dan bumi. Itu yang dimaksudkan adalah Allah yang menciptakan keduanya tanpa contoh terlebih dahulu. Menurut Mujahid dan As-Saddi, lafaz badi'un dalam ayat ini sesuai dengan makna lughah atau bahasanya, termasuk dalam pengertian ini dikatakan terhadap sesuatu yang merupakan kreasi baru dengan sebutan bid'ah. Seperti juga terdapat dalam hadis sahih Muslim, yaitu artinya karena sungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Bid'ah itu ada dua macam. Ada kalanya bid'ah menurut syara, yaitu bid'ah sayyi'ah, seperti pengertian yang terkandung dalam hadis Nabi, yang artinya karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Yang kedua, arti bid'ah
menurut istilah bahasa, yakni perkataan Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat hasil jerih payahnya yang telah menghasilkan dan menghimpun kaum muslim dalam melakukan sholat tarawih sehingga mereka menjadikannya suatu tradisi, di mana beliau berkata artinya sebaik-baik bid'ah adalah ini, maksudnya itu jamaah sholat tarawih tersebut. Ibnu Jarir mengatakan, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 117 yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Itu maksudnya adalah pencipta keduanya. Karena sesungguhnya bentuk asalnya hanyalah mubdi'aun. Kemudian ditasrif menjadi badi'un. Sebagaimana ditasrif lafaz mu'limun menjadi alimun dan lafaz musmi'un menjadi sami'un. Makna yang dimaksud oleh maksud tersebut adalah Allah yang menciptakan, yang mengadakan dan menjadikan tanpa ada seorang pun yang lebih dulu menciptakan hal tersebut yang semisal dengan ciptaan tersebut. Ibnu Jarir mengatakan oleh sebab itu seorang yang membuat bid'ah dalam agama dinamakan mubtadi. Karena dia menciptakan hal baru yang belum pernah dilakukan oleh orang lain dalam agama. Hal yang sama dikatakan pula terhadap orang yang membuat ucapan atau kreasi baru yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang lain pendahulunya. Orang-orang Arab menyebut orang yang berbuat demikian dengan nama mubtadi. Antara lain seperti perkataan Asya ibnu Sa'labah yang memuji Hamzah ibnu Ali al-Hanafi, yaitu yang artinya ia dikenal dengan sebutan pemimpin kaum lelaki bila timbul tekadnya yang bulat atau membuat kreasi yang dikehendakinya. Yakni di sini maksudnya bila dia hendak membuat kreasi baru dari dirinya sendiri. Dulur-dulur seiman, makna ayat menurut Ibnu Jarir ialah seperti berikut. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Dia adalah raja semua apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya telah menyaksikan keesaannya melalui tanda-tanda kekuasaannya. Dan semuanya mengaku taat kepadanya. Dialah yang menciptakan, yang mengadakan, dan menjadikan mereka tanpa asal-usul. Juga tanpa contoh yang diikutinya dalam penciptaannya itu. Hal ini merupakan pemberitahuan kepada Allah, kepada hamba-hambanya. Maksudnya pemberitahuan dari Allah kepada hamba-hambanya bahwa di antara orang-orang yang mengakui hal tersebut adalah Al-Masih, yang mereka nisbatkan sebagai anak Allah, dan merupakan pemberitahuan dari Allah kepada mereka bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi tanpa asal-usul dan tanpa contoh yang mendahulunya. Dia adalah Tuhan yang menciptakan Isa tanpa melalui seorang ayah, tetapi hanya dengan kekuasaannya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Ibnu Jarir, dan ini merupakan pendapat yang baik dan merupakan ungkapan yang benar. Dulur-dulur seiman, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 117 ini, yang artinya, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah baginya mengatakan padanya, jadilah, lalu jadilah dia. Dulur-dulur seiman, melalui ayat tersebut Allah menerangkan kesempurnaan kekuasaannya dan kebesaran pengaruhnya. Dan bahwa bila Dia menetapkan sesuatu, lalu Dia berkehendak mengadakannya, maka sesungguhnya Dia hanya mengatakan, jadilah kamu. Yakni hanya sekali ucap, maka terjadilah sesuatu yang dikehendakinya, yaitu semua apa yang dikehendakinya, seperti yang disebutkan oleh firman Allah dalam surat Yasin ayat 82, yang artinya sesungguhnya keadaannya bila Dia menghendaki sesuatu, maka hanyalah berkata kepadanya kun fayakun, artinya jadilah, maka jadilah dia. Atau dalam surat An-Nahl ayat 40, yang artinya sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu bila kami
menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Atau dalam surat Al-Qamar ayat 50 yang artinya, dan perintah kami hanyalah satu perkataan, seperti kedipan mata. Salah seorang penyair mengatakan, bila Allah menghendaki sesuatu perkara, maka sesungguhnya dia hanya berkata, jadilah. Hanya dengan satu perkataan, maka jadilah dia. Dulur-dulur seiman, melalui ayat ini, Allah mengingatkan bahwa penciptaan Isa hanyalah dengan kalimat kun atau jadilah, maka jadilah Isa sesuai dengan apa yang diperintahkan atau yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 59 yang artinya, sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah. Maksudnya sini jadilah seorang manusia. Maka jadilah dia. Demikianlah dulur-dulur seiman makna daripada surat Al-Baqarah ayat 116 dan 117. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.